Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hello Podcast. Kali ini bersama saya Humaira Mufidati. Saya Rosyada Roihatul Jannah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Kali ini kita bersama Ustazah Robiatul Adawiyah, MH. Kelahiran Kediri 6 Maret 1944, alamatnya Jeruk Wangi, Kandangan, Kediri. Alumni MI Nurul Ilmi Jeruk Wangi tahun 2000 sampai 2006. MTS Al Anwar Pacul Goang tahun 2006 sampai 2009. MA Al Anwar Pacul Goang tahun 2009 sampai 2019. Perguruan Tinggi Ma'had Ali Hasyim Asy'ari Tebu Ireng tahun 2012 sampai 2017. Unhash Tebu Ireng tahun 2012 sampai 2016. Pasca Sarjana Unhash tahun 2016 sampai 2018. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Islam Nurul Ulum dan Kepala Madin Ma'ana Ponpes Ar-Raudhah. Beliau juga sebagai penyiar di Radio Suara Tebu Ireng dari tahun 2015 sampai sekarang. Podcast kali ini kita membahas tema tentang pacaran atau ta'aruf. Ustazah, untuk pertama kali lebih baik kita membahas tentang apa sih ta'aruf dan pacaran itu? Jadi ta'aruf dan pacaran itu sebenarnya hanya berbeda dari tujuan dan manfaatnya. Ta'aruf dan pacaran itu kalau dilihat dari sisi definisinya sebenarnya sama-sama proses saling mengenal satu sama lain. Nah, tergantung dari tujuannya. Kalau pacaran ini lebih banyak kepada tujuannya hanya sekedar bersenang-senang. Nah, kalau ta'aruf ini jauh lebih kepada sebuah cara untuk meneruskan kepada tujuan yang lebih mulia, yaitu ke jenjang pernikahan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang ta'aruf itu pacaran yang islami, ya sebenarnya bukan pacaran bukan pacaran yang islami seperti itu. Jadi jangan melabelkan pacaran yang istilahnya kalau dalam Islam tidak boleh kepada hal yang islami yang akhirnya membolehkan pacaran. Ta'aruf itu ya sebuah tahap sendiri yang memang sudah diatur dalam Islam. Kalau ada laki-laki yang memang sudah siap, memiliki kesiapan untuk menikah, ya dia akan memilih proses ta'aruf itu, bukan pacaran. Nah, kalau pacaran itu lebih kepada sesuatu yang istilahnya hanya dibuat untuk bersenang-senang. Seperti contohnya anak yang masih remaja, itu pasti mereka akan lebih memilih pacaran. Maksudnya konteksnya mereka pacaran karena memang masih tujuannya ya memang masih buat senang-senang. Kalau sampean coba tanya anak-anak yang umur 17 tahun, kira-kira siap nggak menikah? Pasti jawabannya nggak siap. Nah, seperti itu. Jadi hanya sebatas untuk bersenang-senang, biar dapat perhatian lebih, biar dapat kekhawatiran yang lebih dari pasangannya, seperti itu. Nah, kalau ta'aruf lebih dalam dari situ dan sudah jelas tujuannya memang untuk menikah. Jadi untuk menikah memang proses yang harus dilalui supaya bisa mengenal calon pasangannya ya lewat ta'aruf. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ta'aruf itu dianjurkan dalam Islam karena satu, ta'aruf itu selain agar bisa lebih mengenal satu sama lain, itu juga termasuk kalau kita lihat itu menunjukkan betapa Islam itu sangat memuliakan para wanita. Nah, ini yang harus sampean ingat. Jadi wanita itu memilih, bukan dipilih. Ya, jadi kadang ada wanita yang merasa tidak tidak menghargai dirinya sendiri. Jadi pacaran sama ini, pacaran sama itu. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya wanita itu memilih. Jadi tugas sampean hanya memilih siapa yang datang kepada sampean. Karena laki-laki yang bersiap dan sungguh-sungguh pasti akan datang ke sampean lewat ta'aruf, bukan pacaran. Ustazah, proses ta'aruf kan bisa dikatakan sebagai saling mengenal antara keluarga kedua belah pihak.
Berbeda tentunya dengan khitbah. Lalu ta'aruf ini apakah ada batasan waktunya gitu? Jadi dari awal ta'aruf itu sudah harus ada kesepakatan. Jadi kalau contohnya ada laki-laki yang ingin berta'aruf dengan sampean, sebelumnya pasti laki-laki itu sudah memiliki kecondongan ke sampean, terus akhirnya ingin mengenal sampean lebih jauh. Lah itu baru lewat ta'aruf itu, belum sampai ke khitbah. Khitbah itu berarti sudah memiliki ikatan yang tinggal disahkan lagi lewat ijab qabul. Kalau ta'aruf itu berarti masih dalam proses memantapkan hati. Jadi kalau ta'aruf pasti laki-laki itu datang ke keluarganya dulu, karena pasti harus minta pada empunya dulu. Nah wanita itu kan miliknya orang tuanya, jadi pasti laki-laki yang benar-benar punya itikat baik itu pasti akan mendatangi orang tuanya dulu. Lah mendatangi orang tuanya ini mengutarakan maksudnya untuk melakukan sebuah kesepakatan. Saya ingin berta'aruf kepada putri Anda, karena saya merasa cocok dengan dia. Nah ini akhirnya bisa mengenal satu sama lain seperti itu, supaya mendapatkan izin untuk bisa saling mengenal seperti itu. Jadi dalam Islam itu sebenarnya tidak ada istilah nikah yang terus dipaksakan. Kalau ada yang nikah dijodohkan, nah itu sebenarnya kalau dalam Islam itu tidak ada yang namanya pemaksaan seperti itu. Nah makanya ada ta'aruf ini, sebenarnya wanita itu berarti diberikan kesempatan buat memilih. Nah ini loh ada yang ta'aruf sama kamu. Nah ini bedanya hampir sama seperti ini loh, ada yang suka sama kamu. Nah ini kamu mau nggak pacaran sama dia? Tapi kalau ta'aruf ini kamu mau nggak langsung kalau cocok berarti ya langsung nikah seperti itu. Jadi benar-benar menggunakan ta'aruf ini dengan sebaik-baiknya untuk mengenal si laki-laki tersebut. Nah wanita kalau memang merasa tidak cocok ya boleh menolak seperti itu. Terus bagaimana sih tata cara saat berta'aruf itu saja? Mau praktek ini ya. Jadi nanti kalau ada laki-laki yang datang ke rumahnya biar nggak salah sangka ini mau ngajak ta'aruf apa ngajak pacaran kira-kira. Jadi kalau satu itu tadi ya, harus ada itikat yang baik. Satu itikat yang tujuannya udah jelas. Jadi nggak mungkin akhirnya sampean kalau contohnya kalau ada laki-laki, kira-kira laki-laki itu berani nggak ke rumahnya orang tuanya ngajaknya pacaran? Pasti nggak berani. Pasti orang tuanya juga, loh ngapain kamu ngajak anak saya pacaran gitu kan? Karena konteksnya kalau pacaran itu lebih kepada hal yang negatif. Meskipun ada juga kan ya pacaran yang mungkin pacaran nggak lama terus akhirnya nikah, ya kan? Ternyata dia nggak butuh ta'aruf, pacaran terus ternyata nikah. Ya memang jalan menuju menikah itu beda-beda. Ada yang pacaran lama terus akhirnya menikah juga ada. Ada yang ta'aruf terus akhirnya menikah. Nah tapi yang diajarkan oleh Islam itu memang lewat ta'aruf. Supaya apa? Supaya tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama akhirnya kita akan terlena oleh kesenangan yang akhirnya dampaknya nanti bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik seperti itulah. Kalau ta'aruf kan sudah jelas, kamu tujuannya dekat sama ini biar kamu itu cocok enggak. Kalau cocok ya berarti nanti menikah seperti itu. Nah kalau tata caranya satu tentunya datang kepada orang tuanya, meminta izin Bapak, saya mau berkenalan dengan putri Anda. Setelah mendapatkan izin dari orang tua, akhirnya laki-laki dan perempuan itu bisa saling bisa saling bertukar pikiran atau mencari hal-hal yang bisa fokus kepada hal-hal yang menjadi pokok menjadi hal-hal yang dicari dalam pernikahan. Contohnya, saya mau mencari laki-laki yang tanggung jawab. Nah, berarti saat ta'aruf saya berhak, contohnya saya tolong saya buatkan materi tentang ini, saya ada tugas kuliah contohnya. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menguji apakah dia tanggung jawab atau tidak. Nah, itu diperbolehkan dalam ta'aruf. Bahkan dalam sebuah hadis itu ada yang meriwayatkan boleh
diperbolehkan melihat wajah, sampai melihat wajah dan juga telapak tangan untuk meyakinkan, untuk memantapkan. Kadang kalau ada sebuah penelitian menjelaskan bahwasanya katanya kalau lihat garis tangan itu biasanya bisa menunjukkan sifat-sifatnya. Kalau melihat wajahnya itu pertama melihat wajah itu nanti bisa turun ke hati, maksudnya bukan terus akhirnya bisa jadi jatuh cinta apa enggak, maksudnya berarti lebih mantap. Biasanya kan kita kalau dapat info, ayo ta'aruf sama ini, kan masih dapat info orangnya seperti ini, orangnya baik, orangnya ini seperti ini. Kalau belum melihat wajahnya secara asli biasanya belum mantap seperti itu. Nah, untuk memantapkan hatinya itu diperbolehkan bertemu, diperbolehkan melihat telapak tangannya seperti itu. Nah, tentunya bertemunya ini pun juga harus didampingi oleh pihak ketiga. Boleh walinya, boleh keluarganya, atau boleh yang lainnya seperti itu. Jadi dalam ta'aruf itu tidak ada batasan. Yang jelas satu, sudah dapat izin dan tidak sampai melakukan hal-hal yang maksiat. Kalaupun memang membutuhkan bertemu untuk memastikan suatu hal, contohnya kalau kepingin tahu orangnya tanggung jawab, coba makan bareng, nanti kira-kira yang inisiatif bayar duluan siapa ya. Nah seperti itu boleh. Nah tapi gak boleh terus akhirnya cuma berduaan aja, harus ada walinya. Nah itu tahap-tahapan. Nah setelah seperti itu baru memutuskan. Nah jadi dari awal sudah harus, kedua belah pihak itu sudah harus setuju, kamu mau nggak saya ta'arufi, seperti itu. Jadi perempuan juga jangan terus akhirnya kalau ta'aruf, wah tapi aku udah punya pacar kok kamu ta'aruf, ya jangan buru-buru seperti itu. Jadi bisa saja pilihan yang baru datang jauh lebih baik, jauh lebih tepat. Nah jadi ta'aruf ini sebenarnya memberikan pilihan, baru si wanita ini yang nantinya memilih iya atau tidak, seperti itu. Laki-laki juga seperti itu. Ternyata kok di tengah ta'aruf kok, wah ternyata kok nggak cocok ya, ternyata kok sifatnya ada yang nggak pas sama saya. Laki-laki juga berhak membatalkan ta'aruf itu. Nah ta'aruf ini bukan sampai membatalkan ya. Ta'aruf ini kan masih dalam proses perkenalan. Kalau membatalkan itu berarti sudah ke khitbah karena sudah terikat. Nah seperti itu. Kalau laki-laki ya berarti punya kesempatan mau dilanjutkan ke khitbah atau sudah selesai di situ, atau mungkin tinggal istilahnya hanya sekedar silaturahim. Seperti itu. Ini ada yang tanya Ustazah, kan saat ta'aruf itu boleh nggak sih kayak tuker nomor handphone gitu? Loh, kalau nggak tukar nomor handphone mau gimana? Jadi ta'aruf itu kan saling mengenal. Jadi caranya itu tadi, jadi boleh tergantung, maksudnya saya bisa lebih mengenal si A itu dengan satu, saya bisa tukar pikiran sama dia. Justru tukar handphone itu jauh lebih aman daripada bertemu. Ya kan ya, mungkin awal-awal mungkin laki-laki sama perempuan masih sama-sama malu, bisa lewat tukar handphone dulu, saling bertanya, kamu kerjanya apa, kamu kesehariannya apa, seperti itu. Nah kalau ternyata dirasa tukar handphone itu belum cukup, ya itu tadi boleh bertemu, tapi dengan syarat harus ada orang ketiganya. Berarti apa bedanya Ustazah sama yang pacaran kayak hanya chatan gitu, nggak bertemu kayak pacaran virtual gitu? Dia kembali ke tujuannya. Sekarang tanya samaan ya, samaan kalaupun pacaran tapi tujuannya untuk menikah, ya menurut saya itu pun juga ta'aruf. Tapi dengan catatan memang pacarannya tidak yang terus senang-senang kayak gitu. Karena memang dari awal makanya harus ditanyakan kepada pelaku yang pacaran tadi. Samaan pacaran buat apa? Kalau buat memang tujuannya saya pacaran dengan dia memang tujuannya untuk menikah dan saya memang benar-benar untuk mengenal dia, ya menurut saya secara bahasa itu pun juga ta'aruf. Karena memang ta'aruf itu memang proses saling mengenal. Cuma kalau ternyata tujuannya lebih banyak kepada senang-senang, sekarang kan banyak, maksudnya udah pacaran lama, ketika ditanya sama pacarnya nikah yuk, aku belum siap. Nah ini berarti ya dari awal memang tujuannya bukan menikah. Kalau tujuannya bukan menikah ya berarti memang jelas-jelas bukan ta'aruf. Karena
kalau tujuannya ta'aruf pasti dia akan menuju kepada menikah dan lebih cepat lebih baik, seperti itu. Karena ta'aruf itu hanya dilakukan oleh laki-laki yang siap, yang serius. Ya, kalau ibadah itu kan harus disegerakan. Jadi buat apa menunggu lama-lama? Jadi kalau ada yang tanya lamanya ta'aruf itu berapa lama? Ya ngapain sampai nunggu waktu lama-lama? Kalau ternyata waktu lama itu kan berarti belum menemukan apa? Belum menemukan keputusan. Jadi belum menemukan iya atau enggak. Iya kan ya? Kalau iya pasti kan akhirnya cepat segera. Kalau lama berarti masih ada yang difikirkan. Ya sudah, tidak aja. Ya kan? Wanita juga seperti itu. Karena wanita yang memilih ya, kalau ini dekat sama aku tapi kok lama nggak ngelamar aku ya sudah ya. Ya wanita juga berhak men-stop dan bukan membatalkan, ya berarti ya kamu boleh mencari yang lain. Ini kalau kita sudah berta'aruf ya Bu ya, haruskah kita langsung menikah gitu? Enggak, ya tadi ta'aruf itu kan masih proses milih. Jadi enggak ta'aruf langsung menikah, bukan. Ta'aruf, khitbah, menikah. Nah, itu umumnya. Tapi ada juga yang ketika khitbah ternyata langsung akad, ya kan? Lah itu tergantung ketika masa ta'arufnya. Ta'aruf itu kan menuju mencari kesepakatan. Kalau ternyata di dalam kesepakatan ta'arufnya itu, ya saya setuju, saya sudah cocok sama kamu. Ternyata si perempuannya juga, iya saya juga cocok sama kamu. Ya sudah, langsung melangsungkan khitbah langsung menikah, ya monggo. Jadi ya tergantung kesepakatannya, ending hasil dari ta'aruf itu. Kalau ternyata wanitanya tidak mau, ya sudah, tidak bisa dilanjutkan lagi. Ketika selesai ta'aruf, apakah ada batasan jarak perkenalan sampai ijab qabul? Oh, berarti sudah ta'aruf ya? Sudah ta'aruf berarti sudah ke khitbah, menuju ijab qabul. Nah, sebenarnya itu kan kembali kepada kepada keluarga masing-masing. Biasanya kan kalau sudah khitbah, istilahnya wanita itu sudah memiliki ikatan. Tapi cuma biasanya itu kalau sudah mentang-mentang sudah khitbah, akhirnya bisa kemana-mana sama calonnya. Padahal kan istilahnya masih calon. Masih calon berarti istilahnya berarti batasannya jelas. Batasannya berarti ya karena masih calon, ya berarti masih bukan muhrim. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada tujuannya, ya tidak boleh melakukan hal-hal yang sampai sampai melakukan maksiat ataupun hal-hal yang memang dilarang, seperti itu. Kalau sudah khitbah, ya sudah, berarti fokus saja kepada persiapan untuk menuju ijab qabul. Itu persiapannya kan bukan hanya mempersiapkan dekorasi, make up atau yang lain, lebih kepada persiapan batinnya. Karena setelah ini saya menjadi istri orang, setelah ini saya menghidupi anak orang. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Apalagi laki-laki, habis ini saya udah memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat. Itu yang harusnya dipersiapkan. Jadi masa khitbah menuju ijab qabul itu sebenarnya lebih kepada persiapan batinnya. Meskipun lahir juga dipersiapkan ya, maksudnya dipersiapkan buat walimahnya, buat dekorasi, buat yang lainnya itu juga dipersiapkan. Tapi yang lebih terpenting adalah mempersiapkan batinnya, kesiapan mentalnya. Ketika memasuki lembaran baru menjadi pribadi yang jauh lebih memiliki beban yang berat karena memiliki seorang istri pun juga seperti itu, yang dulunya ditanggung semuanya oleh keluarganya sendiri, orang tua yang keluarganya sendiri, sekarang dengan orang lain. Kemudian menyiapkan batin, menyamakan dua orang yang berbeda. Nah, seperti itu. Mungkin ketika ta'aruf masih hanya mengenal
40%. Ketika sudah menikah kan akhirnya harus benar-benar siap menerima konsekuensi dari semuanya. Seperti itu, lebih kepada persiapan seperti itu. Jadi kalau melakukan hal-hal yang mungkin akhirnya terus jalan-jalan bareng, nah seperti itu akhirnya kembali kepada kesenangan lagi, tidak berfokus kepada pernikahan. Ini Ustazah, ada pertanyaan dari apa ya? Dari Instagram. Yeah. Di era seperti saat ini, sangat minim sekali anak muda untuk memilih ta'aruf. Apa yang bisa kita lakukan agar anak muda saat ini tuh lebih memilih ta'aruf dibandingkan pacaran itu tadi? Ya, berarti kembali kepada harus memahamkan kepada mereka. Kalau anak muda sekarang orientasinya lebih kepada kesenang-senangan, ya memang mereka pasti akan memilih pacaran. Lah sebenarnya yang harus difahamkan itu pihak perempuan. Perempuan itu seharusnya menjaga marwahnya, martabatnya, jangan sampai istilahnya dibuat bukan mainan ya, dibuat istilahnya hanya sebatas persinggahan, sebatas tempat belajarnya para laki-laki. Harusnya perempuan itu harus bisa menjaga martabatnya. Yang mau serius dengan saya pasti memilih ta'aruf, seperti itu. Jadi dimulai dari pembekalan kepada perempuan-perempuan yang terutama kepada remaja-remaja. Lah kebanyakan si perempuannya juga akhirnya lebih memilih gak apa-apa lah, aku masih seneng-seneng dulu. Nah kalau yang seperti ini ya repot, akhirnya pasti akan lebih memilih pacaran. Padahal kalau perempuan ini mau berpikir lagi, mau memikirkan derajatnya sebagai perempuan yang dilindungi, yang dimuliakan, dia pasti akan berpikir ulang untuk berpacaran. Kok aku dibuat hanya senang-senang aja? Nah pasti seperti itu. Jadi menurut saya kalau mau melakukan hal supaya anak-anak lebih memilih ta'aruf, ini harus dimulai dari pihak perempuannya dulu. Nah sekarang kan pacaran kan berarti sama-sama suka, berarti laki-laki perempuannya juga sama-sama suka, berarti mereka memang lebih memilih kepada kesenangan, bukan memilih fokus kepada pernikahannya, seperti itu. Ya meskipun laki-laki juga harus difahamkan kalau perempuan itu bukan yang bisa kamu permainkan. Terus buat apa kamu senang-senang dengan perempuan, membuang-buang waktu yang akhirnya ternyata dia bukan orang yang nantinya kamu perjuangkan, seperti itu. Kan di zaman sekarang juga lagi maraknya tuh pacaran yang berkedok ta'aruf. Nah itu gimana hukumnya Ustazah? Nah kedok atau tidak itu kembali kepada orangnya. Ya kan? Satu, harusnya sebagai remaja istilahnya biar sampean pengennya pacaran apa ta'aruf? Nah kan kembali lagi Ustazah tapi saya belum siap akhirnya kan pilihnya pacaran. Nah tapi kalau enggak Ustazah, saya itu pokoknya kepinginnya itu nikah, enggak mau yang main-main, nah, pasti dia ke ta'aruf, seperti itu. Jadi sebenarnya enggak ada kedok pacaran ke ta'aruf itu ya kembali kepada orangnya tadi. Kalau kepingin tahu gimana membedakan pacaran sama ta'aruf, ya tanya aja, kamu mau nikah enggak? Kalau dia bilangnya saya belum siap nikah, ya berarti dia pasti pacaran. Tapi kalau dia sungguh-sungguh dan memang tujuannya menikah, ya dia pasti iya saya siap menikah, maka dari itu saya butuh bertaruh dengan kamu biar saya lebih mantap lagi. Gitu. Kan umur segini milih pacaran apa taruh? belum kepikiran. Nah kalau belum kepikiran kan akhirnya mesti mikirnya masih menunggu sambil ta'aruf, karena pacaran juga takut, ta'aruf juga belum siap, ya kan? Nah berarti akhirnya ya menunggu, wanita itu menunggu sampai nanti datang pilihan dan tugasnya memilih yang terbaik buat dia. Terus menurut pengalaman pribadi Ustazah gimana? Kalau menurut pribadi saya dengan suami, kebetulan saya dengan suami satu kelas. Satu kelas di program Pasca. Kami awalnya 1 tahun hanya sekedar mengenal biasa saja. Kemudian di tahun setelahnya ternyata kami berawal dari chat ternyata lebih intens, dan setelah itu
suami saya langsung ke orang tua saya menjelaskan tujuan, karena mungkin saat itu posisinya kami sudah sama-sama berumur ya, jadi tujuannya sudah jelas. Nah mungkin beda lagi kalau saat itu saya masih semester 2, mungkin saya juga akan masih mikir-mikir saya belum siap, nah seperti itu, jadi di stop dulu. Wanita juga boleh seperti itu, sampean masih semester 4 ternyata sudah diajakin ta'aruf gimana Ustazah? Ya kalau sampean belum siap ya sampean bisa punya hak untuk stop, atau mungkin dijalani saja ta'arufnya, tapi nanti keputusannya sampean bisa bilang belum siap. Sampean ternyata nggak suka sama orangnya, ternyata waktu ta'aruf ternyata suka akhirnya kan belum kayak gitu kan, nggak bisa diramalkan kan. Ya sudah, ya dijalani saja. Kalau dari pengalaman saya seperti itu, jadi memang jauh lebih terhormat, jauh lebih bijak seperti itu. Jadi memang menjalani sebuah hubungan itu, satu, tidak sia-sia, dua, memang itu memang yang sesuai dengan yang diajarkan. Jadi Islam itu bukan yang terus kamu nggak boleh pacaran, kamu nggak boleh mengenal itu, nanti ya kamu itu dijodohkan. Islam itu nggak seperti itu. Dulu pernah ada yang, kalau dalam fikih itu ada namanya wali wali yang berhak memaksa anaknya untuk menikah. Nah itu konteksnya beda, konteksnya karena saat itu wanita, kalau dulu orang Arab, wanita kan tidak boleh keluar, karena orang Arab itu satu, seksualitasnya tinggi. Jadi kalau mereka melihat wanita berkeliaran, itu mereka langsung seksualitasnya tinggi, dan itu membahayakan buat wanita, makanya wanita tidak boleh keluar. Nah makanya wali ini berhak memilihkan laki-laki yang cocok dengan wanita tersebut, karena memang wanita tidak bisa melihat. Nah sekarang kan kita beda, saat ini kan sekarang kan kita bisa melihat, bisa memilih, bisa mengenal. Contohnya kalau kita di bangku kuliah, kita kan bisa dalam keseharian kita bisa melihat, oh dia itu loh orangnya orangnya aktif, orangnya jujur, orangnya sabar. Nah kita kan bisa melihat seperti itu. Jadi kita punya hak untuk memilih, punya hak untuk, oh dia ternyata baik buat saya, seperti itu. Jadi benar-benar punya kesempatan untuk memilih yang terbaik untuk pasangannya. Bukan berarti harus harus manut sama orang tuanya. Kalaupun nanti memang ta'arufnya ternyata orangnya tidak sesuai dengan sampean, ya boleh di stop. Maaf, Anda tidak cocok dengan saya. Anda mungkin bisa mencari yang jauh lebih baik. Seperti itu. Jadi mau pacaran apa ta'aruf? Nanti sekarang pacaran dulu aja Ustazah, senang-senang dulu, nanti kalau udah waktunya baru ta'aruf. Nah ada juga yang berpikiran seperti itu, tapi menurut saya itu akan menyia-nyiakan waktu, dan kita tidak tahu berapa dosa yang bisa kita lakukan secara sengaja ketika berpacaran. Jadi akan lebih baik kalau kita menjaga diri kita sambil menyiapkan lahir batin kita untuk bersiap menuju pernikahan. Dan semoga memang jalannya memang melalui ta'aruf, karena memang jalannya pernikahan kita nggak bisa memaksakan, pokoknya besok aku mau ta'aruf. Ya kita nggak bisa memaksakan jalannya jodoh. Kadang tiba-tiba di tengah jalan ternyata ditolong orang, ternyata jodohnya, habis itu menikah kan, ya kita nggak bisa memaksakan dia harus ta'aruf. Nah seperti itu. Dan saat menikah pun Nabi Muhammad tidak langsung berkumpul dengan Aisyah, karena Aisyah masih kecil kan. Aisyah masih umur berapa tahun itu dinikahi? 13 tahun sudah dinikahi Nabi Muhammad. Dan itu Rasulullah tidak langsung tidak langsung terus seperti suami istri dengan Aisyah. Dulu kan tujuannya Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu karena Nabi Muhammad itu tahu Aisyah itu perempuan yang sangat cerdas. Semua riwayat tentang keperempuanan itu kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah. Bayangkan kalau Nabi tidak menikah dengan Aisyah, pasti tidak akan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang perempuan. Jadi tujuannya Nabi Muhammad seperti itu. Bukan berarti, kan ada yang menjuluki kalau Nabi itu menikahi anak di bawah umur kayak gitu. Dan tujuannya Nabi Muhammad seperti itu.
menikahi Aisyah itu karena tahu memang besok kelak Aisyah yang akan meriwayatkan banyak hadis kepada kepada umatnya Nabi Muhammad. Mungkin cukup Ustazah. Terima kasih atas penjelasan dan ilmunya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.